Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN to Eleven Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi timnas Indonesia ketika berhasil mengalahkan Nepal dengan skor telak 7-0. Kira-kira apa strategi yang diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia, yaitu Coach Sintayong, ketika berhasil mengalahkan Nepal dan lolos ke Piala Asia 2023 guys. Oke, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Mungkin teman-teman penasaran apa jadinya jika taktik, strategi, dan formasi timnas Indonesia ketika diterapkan ke dalam game Top 11. Jadi simak baik-baik video ini hingga selesai, karena saya akan mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan berlangsung juga guys. Jadi ini sangat penting buat teman-teman, khususnya pemula yang belum memahami cara bermain Top 11. Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Nepal dengan skor telak 7-0 pada laga kualifikasi Piala Asia 2023 hari Rabu guys. Dalam pertandingan kontra Nepal, pelatih timnas Indonesia Sintayong mempertahankan strategi bermain dengan 3 bek tengah, yaitu Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan sang kapten Fahrudin Arianto, sama seperti saat melawan Kuwait dan Yordania. Dengan formasi 5-2-3 saat bertahan dan 3-4-3 kala menyerang, Indonesia memulai pertandingan dengan langsung menekan pertahanan Nepal. Sadil Ramdhani sudah mengancam dengan sepakan tepat sasaran pada menit pertama. Terus menyerang, skuad Garuda akhirnya membuka keran gol pada menit ke-6 lewat sundulan Muhammad Dimas Derajat yang meneruskan asis Asnawi Mangkualam. Namun, setelah menghadirkan gol, Indonesia mendapati performanya sempat menurun guys. Hal itu bisa dimanfaatkan Nepal untuk membangun permainan dengan menguasai bola lebih lama. Akan tetapi, situasi demikian tak berlangsung lama dan anak-anak asuh Sintayong pelan-pelan kembali menemukan ritme sebelum membuat lawan kelabakan. Kondisi tersebut membuat bek Nepal Suman Aryal melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua alias kartu merah untuk dirinya pada menit ke-33. Jelas itu sangat merugikan Nepal guys. Bermain dengan 10 orang, Nepal semakin kesulitan mengimbangi Indonesia yang memanfaatkan betul kelebihan personil dengan melesakkan gol tambahan pada menit ke-43 lewat tendangan Witan Sulaiman. Asnawi Mangkualam lagi-lagi menjadi pengirim asis setelah sebelumnya bergerak menyisir sektor kanan serangan Indonesia. Indonesia pun memimpin dengan skor 2-0 sampai pertandingan memasuki masa jeda. Setelah turun minum, Sin memasukkan nama-nama baru seperti Marcelino, Ferdinand, dan Muhammad Rafi. Hasilnya Indonesia jadi lebih menggila. Pada menit ke-54, Fahrudin Arianto mencetak gol memanfaatkan kemelut di depan gawang Nepal. Tak sampai 60 detik kemudian, giliran Sadil Ramdhani menambah skor yang membuat Indonesia semakin di depan 4-0 atas Nepal. Bek tengah Elkan Bagot turut menenggelamkan diri ke dalam pesta gol Indonesia dengan golnya dari luar kotak penalti pada menit ke-80. Belum selesai euforia atas gol tersebut, Witan Sulaiman menghadirkan gol keduanya dalam laga itu sekaligus gol ke-6 untuk Indonesia. Gelandang berusia 17 tahun Marcelino Ferdinand menutup pertandingan tersebut dengan golnya pada menit ke-90 yang membuat Indonesia menang 7 gol tanpa balas atas Nepal. Dan Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Asia 2023. Oke guys, kali ini saya sudah menyiapkan tim dengan nama Indonesia. Berikut susunan pemain inti dan beberapa pemain cadangan yang sudah saya ganti namanya dengan nama pemain timnas Indonesia guys. Ya, mungkin ada beberapa yang tidak saya beri nama karena ya mungkin ini saja cukup untuk menghormati dan menghargai timnas Indonesia setelah berjuang keras lolos ke Piala Asia 2023. Oke, Indonesia menggunakan formasi 3-4-3. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa saya menerapkan mentalitas bertahan untuk Ridho, kemudian Arianto, dan Elkan Bagot kita tahu dia sering ikut membantu menyerang. Lalu Arhan, kemudian Asnawi Mangkualam, dia selalu ikut menyerang dari bawah kedua sayap.
dan ada Witan Sulaiman yang memiliki mentalitas menyerang, begitupun dengan Dimas Derajat. Dan untuk taktiknya sendiri, di sini saya menggunakan mental tim gigih menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik nyala, kemudian gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, dan taktik, strategi, serta formasinya sendiri ini adalah hasil dari saya melihat pertandingan antara Indonesia versus Nepal, dan ini hanya perkiraan saya saja, mungkin ada sedikit perbedaan. Dan mungkin ada teman-teman yang lebih tahu mengenai taktik, strategi, dan formasi timnas Indonesia ketika mengalahkan Nepal. Kamu bisa tinggalkan pesan di kolom komentar, guys. Dan di sini saya sudah mengganti nama pemain tim saya dan diganti dengan nama pemain timnas Indonesia. Dan kali ini saya sudah menyiapkan salah satu tim asal Inggris, yaitu Knighty, dengan kualitas mutu yang sedikit lebih unggul, yaitu 95,5% untuk melakukan pertandingan persahabatan. Jika kita lihat dari kualitas mutu, mereka sedikit lebih diunggulkan mulai dari sektor pertahanan dengan mutu 94,3%, kemudian dari sektor gelandang 96,6%, dan dari sektor serangan 97,7%. Jelas mereka lebih unggul di seluruh sektor. Dan dari 5 pertandingan terakhir mereka belum pernah kalah sama sekali, guys. Itu berarti mereka manajernya aktif meskipun nanti tidak hadir di pertandingan. Selisih mutu antara kedua kesebelasan, yaitu Indonesia versus Knighty, sekitar 11,5%. Indonesia menggunakan formasi 3-4-3 dengan mental tim gigih menyerang. Dan ini strategi yang sangat beresiko sekali ketika kita terapkan ke dalam game top 11. Dan buat teman-teman yang ingin menguji coba taktik, strategi, dan formasi timnas Indonesia, yaitu formasi 3-4-3, sebaiknya kamu uji coba terlebih dahulu melawan tim atau melawan teman kamu yang kualitas mutunya lebih tinggi. Jika dalam 5 pertandingan terakhir tim kamu selalu menangkan pertandingan, itu berarti skema pemain yang kamu miliki dengan formasi yang kamu terapkan berarti itu cocok, guys. Jika hasilnya tidak cukup bagus, sebaiknya kamu tidak mencoba taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion, karena sangat beresiko sekali. Apalagi ketika kita menerapkan strategi gegen pressing seperti ini, pemain akan mudah lelah, dan kemungkinan besar jika lawan menggunakan gaya tackle keras, pemain kamu akan mudah cedera karena kelelahan. Mungkin di menit-menit awal pemain kamu akan menggempur mereka habis-habisan, tapi di babak kedua pemain kamu sudah kelelahan dan sangat beresiko sekali pemain kamu terkena serangan balik cepat tim lawan. Oke, pertandingan sudah berlangsung dan gol tercipta. Dimas Derajat mencetak gol ke-11 dan membawa Indonesia unggul 1-0 atas Knighty. Pertandingan yang luar biasa, strategi yang cukup ampuh diterapkan di dalam game top 11. Saat kita unggul lebih dulu di menit-menit awal, sebaiknya jangan senang terlebih dahulu karena bisa saja lawan membalikan keadaan, guys. Jadi kita harus tetap fokus melihat kelemahan tim lawan dengan cara melihat kualitas atau nilai tim lawan seperti apa. Kemudian kualitas nilai tim kita saat pertandingan berlangsung. Jika ada pemain kita dengan nilai paling rendah, kita bisa segera menggantinya nanti di akhir babak kedua ataupun di babak kedua, tepatnya di menit ke-60-an. Jadi jangan berpaku pada salah satu pemain yang memang kamu andalkan, guys. Jika pemain yang kamu andalkan atau pemain yang biasanya menjadi penentu kemenangan bermain jelek dengan nilai 6 atau 5 hingga menit-menit 60, kamu bisa segera menggantinya. Barangkali pemain pengganti bisa menjadi penentu di pertandingan itu, apalagi jika kondisi dan moralnya bagus. Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali. Pertama Arhan membawa bola, umpan kepada Ramdhani. Berbahaya sekali pemirsa. Bayang-bayangi 1-2 pemain masih bisa melewati dengan sangat cantik dan gol. Tendangan yang sangat luar biasa keras hingga bola tidak bisa ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari Knighty. Skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia di menit 26. Kali ini tendangan sudut dari Indonesia. Umpan kepada siapa masuknya, disundul saja dan hampir saja terjadi gol. Sundulan Arianto nyaris saja masuk. Indonesia bermain cukup bagus di babak pertama ini pemirsa dengan mencetak 2 gol dengan menggunakan strategi 3-4-3
gegen pressing ini guys. Kali ini Arhan mencoba menyerang kembali dari sisi sebelah kanan dan gol. Oh tidak, ternyata pemirsa tendangannya masih melebar di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari Knighty. Skor masih 2-0 di menit 33. Kali ini Knighty mencoba menyerang, umpan kepada siapa maksudnya di sana, menggiring bola dari sisi sebelah kanan, dibayang-bayangi dua pemain, apakah akan jadi gol? Oh tidak, bagus sekali bisa melewati pemain dengan sangat cantik dan sayang sekali tidak cukup untuk membawa Knighty unggul, dan ternyata bola melenceng, melambung, mencong ke atas Mister Gawang, dan itu penyelesaian yang sangat buruk dari Knighty. Kali ini Indonesia mencoba membalas serangan dari sisi sebelah kanan dan masih bisa dipotong oleh pemain dari Knighty. Menjadi serangan balik yang akan dilakukan oleh Knighty. Apakah akan terjadi gol untuk memperkecil ketertinggalan atas Indonesia? Santos mengirim umpan, sayang sekali Arianto mengintervensi umpan dan memotong bola hingga tidak terjadi gol untuk Knighty. Skor masih 2-0 di menit 41. Indonesia cukup nyaman menggunakan formasi 3-4-3 pemirsa. Ini strategi yang cukup bagus sebenarnya, tapi sangat beresiko, berbahaya, dan Nadeo Argawinata masih bisa menangkap sikut bundar dengan sangat mudah. Kita bisa melihat di sini Dimas Derajat mendapatkan nilai 8,3, itu berarti dia bermain cukup bagus. Kemudian Ramdhani bermain sangat baik dengan nilai 8,8. Begitupun dengan beberapa pemain lainnya yang mendapatkan nilai 7 lebih. Ada beberapa pemain juga yang bermain tidak cukup bagus, tapi karena performa rekan-rekannya bermain bagus, hingga akhirnya performa temannya yang mendapatkan nilai 6 masih bisa tertutupi. Kali ini saya akan mencoba fokus dari sebelah kanan, kemudian menggunakan gaya umpan panjang, tepatnya di babak kedua menit 49. Saya akan lihat dengan perubahan strategi ini apakah akan ada gol tercipta lagi di babak kedua pemirsa. Kali ini Knighty mencoba menyerang kembali dari sisi sebelah kanan, melewati, sayang sekali tidak bisa melewati Arianto. Tackle yang sangat baik dilakukan oleh Arianto hingga bisa memutus aliran serangan yang dilakukan oleh Knighty. Skor masih 2-0 di menit 53. Mereka jelas jika kita lihat kualitas mutu rata-ratanya seimbang, berbeda dengan timnas Indonesia yang hanya mengandalkan pemain-pemain bintang 4 dan beberapa pemain bintang 5. Itu pun pemain yang saya dapatkan secara gratis, dan saya membeli pemain salah satu pemain maksud saya, yaitu Witan Sulaiman, yang saya sedikit tingkatkan atribut serangannya. Berbahaya sekali, tendang langsung dan masih bisa diselamatkan oleh Olai. Penyelamatan yang sangat indah tadi pemirsa. Jika kita lihat di sini, penguasaan bola dikuasai oleh Indonesia dengan 61 berbanding 39%. Kemudian di sini saya selalu menggunakan bonus latihan menyerang hingga pertandingan berakhir. Dan kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali dari sisi sebelah kiri, umpan kepada Pratama Arhan ke depan jauh, masuk pada Klok di sana, berbahaya sekali pemirsa. Apakah jadi gol? Tendang langsung dan sayang sekali tembakan Klok melenceng dari sasaran, bola melambung jauh ke atas Mister Gawang dari Knighty. Skor masih 2-0 di menit 58. Dan saya menempatkan Sulaiman untuk menjadi penendang sudut. Kali ini saya ingin dia agar mencetak gol dari situasi tendangan bebas. Saya harap Witan Sulaiman berhasil melakukannya. Kali ini Ramdhani tendang langsung dan gol. Ramdhani berhasil menerima umpan dari Asnawi Mangkualam dan membawa Indonesia unggul 3-0 atas Knighty di menit 63. Luar biasa permainan dari Indonesia. Gegen pressing dilakukan oleh pelatih Indonesia, yaitu Sintayong, membuahkan hasil dan berbahaya sekali. Kali ini Witan Sulaiman mencetak gol untuk membawa Indonesia unggul 4-0 atas Knighty di menit 63 pemirsa. 4-0, luar biasa. Permainan yang sangat bagus dari Indonesia, selisihnya sekitar 11% dengan tim lawan, tapi berhasil memporak-porandakan pertahanan mereka. Bagus sekali kali ini Katsliades Menekel pada saat yang tepat dan membuat serangan Indonesia rusak di sebelah kiri. Kita bisa melihat di sini bahwa permainan Indonesia sangat bagus sekali dengan formasi 3-4-3 ini pemirsa. Witan Sulaiman, umpan pada siapa maksudnya? Disundul saja, dibuang oleh pemain bertahan dari Knighty. Menit 70, skor 4-0 untuk keunggulan Indonesia, dan Indonesia bermain sangat bagus sekali di pertandingan ini, dan saya harap formasi ini bisa saya terapkan untuk tim utama saya di musim depan pemirsa. Jadi saya akan mencobanya. Kali ini Asnawi Mangkualam, umpan pada siapa maksudnya? Disundul saja dan hampir terjadi gol untuk Indonesia. Hampir terjadi gol kelima untuk Indonesia. Sayang sekali bola hanya mentur tiang gawang dari Knighty. Dan kali ini saya akan memasukkan Lili Pali di babak kedua, tepatnya di posisi gelandang kiri. Kemudian
saya juga akan masukkan Irfan Jaya nanti. Oke, di sini ada Witan Sulaiman, umpan pada siapa maksudnya, ditendang langsung dan hampir saja tercipta tembakan Dimas Derajat, masih melenceng di sebelah kiri penjaga gawang dari Knighty. Irfan Jaya masuk menggantikan Clock, kemudian Lili Paling masuk menggantikan Pratama Arhan, dan saya akan menarik Dimas Derajat dan menggantikannya dengan Muhammad Rafi di babak kedua. Oh, sayang sekali, Tagirov melakukan pelanggaran keras dan mendapatkan kartu kuning di menit 83. Witan Sulaiman akan melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti. Berbahaya sekali dan gol! Tendangan yang tidak cukup keras tapi masuk ke jala dari Knighty membuat Indonesia unggul 5-0 atas Knighty. Pemirsa, sangat luar biasa sekali. Muhammad Rafi masuk menggantikan Dimas Derajat. Tendangan sudut dari Knighty, apakah akan jadi gol? Disundul saja. Oh, hampir saja terjadi gol. Upaya yang bagus dari tendangan sudut oleh Perez. Sayang sekali masih belum bisa Knighty untuk memperkecil ketertinggalan. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Indonesia berhasil mengalahkan Knighty, tim asal Inggris, dengan skor telak 5-0 tanpa balas. Dan jika kita melihat di sini bahwa kualitas mutu tidak selalu menjamin tim kita selalu menang. Strategi, kemudian taktik dan formasi yang tepat dan sesuai dengan pemain yang kita miliki, kemudian pemain yang kita didik secara individu memang sangat menentukan sekali. Terutama di sini saya melatih pemain yang sedikit mirip dengan gaya main Witan Sulaiman, dan ternyata berhasil meskipun hanya sedikit sekali yang saya tingkatkan di sini, pemirsa. Kesimpulannya, pertama, ketika saya menggunakan formasi 3-4-3, saya jarang sekali menggunakan formasi ini, tapi ketika saya menerapkannya di game top 11 luar biasa, sangat bagus. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang ingin menggunakan taktik, strategi dan formasi ini, sebaiknya kamu lakukan uji coba terlebih dahulu melawan teman kamu yang kualitas mutunya lebih besar. Oke, di sini tim saya berhasil mengalahkan Knighty, tim asal Inggris, dengan skor telak 5-0, dan Indonesia bermain cukup nyaman dengan penguasaan bola sampai 61% berbanding 39%. Mereka juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan total 23 tembakan dan 9 tepat sasaran dan 5 berbuah gol. Dari efisiensi tembakan sendiri, Indonesia unggul 56%. Kemudian dari sektor serangan, di sini pemain saya lebih banyak menyerang dari area kedua sayap, guys, kiri dan kanan. Terutama kanan di sini yang ada Witan Sulaiman, dia bisa memberikan tekanan untuk Knighty hingga membuat pertahanan dari sebelah kiri Knighty kewalahan melawan Witan Sulaiman. Dan 48% penguasaan bola atau zona serangan dari sebelah kanan. Oke, dan jika kita lihat dari umpan sempurna sendiri sebenarnya seimbang 83/83, dan kita bisa melihat di sini bahwa Ramdhani mendapatkan nilai tertinggi yaitu 10. Dia adalah man of the match pertandingan antara Indonesia versus Knighty yang berlangsung sangat menarik ini, pemirsa. Kemudian jika kita lihat susunan pemain dari Knighty, mereka bermain tidak cukup bagus, terutama di sektor pertahanan. Hanya sedikit sekali tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Knighty. Kemungkinan karena formasi yang diterapkan oleh Knighty tidak cukup seimbang, pemirsa. Oke, kali ini tidak ada manajer yang hadir di pertandingan ini, dan saya membuat video ini hanya untuk hiburan semata, untuk menghargai timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Jika ada kesalahan yang saya buat di dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, terutama untuk timnas Indonesia. Begitu juga dengan supporter timnas Indonesia yang luar biasa hebatnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam video yang saya buat kali ini. Dan saya juga minta maaf untuk timnas Nepal berikut supporternya dan masyarakatnya karena harus tersingkir di babak kualifikasi Piala Asia 2023. Dan saya menghargai perjuangan timnas Nepal yang sudah berusaha keras untuk lolos ke Piala Asia 2023. Kalian luar biasa, kalian sudah melakukan segalanya untuk menang, tapi sayang sekali Indonesia yang lebih layak lolos ke Piala Asia 2023. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.